Penyakit kanker. Tentu saja nama penyakit ini sudah sering kita dengar. Dan ini merupakan penyakit yang menakutkan. Sampai hari ini belum ada yang mengklaim secara pasti obat dari penyakit ini. Di sini saya berbagi sedikit tips untuk teman-teman untuk meringankan penyakit mengerikan ini. Sekaligus sebagai testimoni. Saya bisa mengatakan demikian karena saya merupakan salah satu korban dari penyakit mematikan ini. 11 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015, penyakit kanker ini merenggut istri saya tercinta. Oleh karena penyakit itu, saya banyak belajar dan mencari banyak referensi dari internet tentang penyakit mematikan ini. Tahun 2012 kami menikah, saat itu belum ada tanda-tanda akan keberadaan penyakit tersebut. Gejalanya mulai muncul setelah almarhum istri saya mulai hamil awal bulan. Gejalanya muncul berupa benjolan di leher. Namun benjolan tersebut masih tergolong kecil, namun sudah kelihatan. Awalnya kami mengira itu hanya masuk angin atau amandel bengkak. Gejalanya muncul di leher karena jenis kanker yang diidap adalah kanker nasofaring. Inti kanker tersebut ada di belakang hidung. Namun, seiring berkembangnya janin di rahim, benjolan tersebut semakin membesar. Saat itu saya mulai khawatir. Lalu kami ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Medical check yang kami lakukan saat itu adalah pengambilan sampel dari benjolan tersebut atau bahasa medisnya biopsi. 3 hari kemudian hasil biopsi keluar dengan hasil bahwa itu hanya berupa penggumpalan cairan ludah. Dan dokter mengatakan tidak perlu khawatir, nanti setelah persalinan baru disedot. Saat itu kami masih santai-santai saja. Kepanikan mulai muncul setelah anak saya yang pertama lahir. 3 hari setelah melahirkan istri saya sontak mengalami kesakitan yang luar biasa sekitar leher. Sampai-sampai menelan air pun sakit. Dan mengalami sakit kepala yang luar biasa. Saat itu juga saya membawanya ke rumah sakit dan rawat inap. Hari itu juga dokter spesialis THT melakukan pemeriksaan dan menyarankan melakukan biopsi kembali terhadap benjolan di leher tersebut. Lalu biopsi dilakukan. Hari berikutnya hasil biopsi dibacakan dokter yang bersangkutan. Disinilah bagian yang paling mengejutkan dan membuat saya down secara mental dan fisik. Ternyata tonjolan itu adalah dideteksi kanker. Dan jenis kankernya adalah kanker nasofaring. Saya sempat juga bersitegang dengan dokter yang bersangkutan. Karena sebelumnya kami telah melakukan biopsi namun hasil biopsi tidak mengatakan demikian melainkan hanya gumpalan cairan ludah. Kenapa sekarang jadi kanker? Itu menjadi pertanyaan saya. Padahal di awal kami melakukan pemeriksaan dan biopsi di salah satu rumah sakit yang cukup baik. Namun dokter yang bersangkutan menjawab, bisa saja saat melakukan biopsi, alat yang digunakan tidak tepat sasaran. Terlewat dari target. Tapi saat itu tetap saja saya tidak berterima dengan jawaban tersebut. Karena saya merasa bahwa biopsi yang dilakukan di awal bukan rumah sakit abal-abal yang melakukan melainkan rumah sakit yang bagus. Setelah beberapa saat bersitegang, dokter tersebut menyarankan untuk dilakukan biopsi ketiga kepada dokter ahlinya. Lalu saya mengikuti sarannya. Setelah beberapa hari dirawat inap, istri saya bisa pulang. Karena saat di sana dokter tersebut memberikan antibiotik dosis tinggi. Kalau tidak salah sampai 3 ampul saat itu dan harganya cukup fantastis. Namun setelah di rumah, istri saya merasa normal kembali, sehingga biopsi yang disarankan tidak langsung kami lakukan. Akan tetapi melakukan perobatan alternatif. Kalau tidak salah hampir 1 tahun kami melakukan perobatan di alternatif. Berbagai macam obat herbal sudah dikonsumsi. Namun bengkakan tidak kunjung mengecil, namun semakin membesar. Saat itu saya telah memberikan almarhum berbagai macam obat-obat yang direkomendasikan dokter sampai obat natural seperti daun sirsak, buah merah dan sarang semut dari Papua. Saat mengkonsumsi ramuan natural itu, memang tidak maksimal. Karena dia menyajikan sendiri. Yang namanya sakit ada rasa malas yang terjadi. Karena saya saat itu harus bekerja di luar kota. Terpaksa meninggalkan dia dan si bayi per 3 bulan. Setelah 3 bulan berikutnya saya cuti. Saya berani meninggalkan saat itu karena dia sudah merasa baikan, cuma bengkak yang di leher sudah kelihatan mengganggu. Karena bagaimanapun kami saat itu butuh duit. Karena bertubi-tubi masalah yang datang. Keuangan sudah menipis. Lalu pada awal tahun kedua, kami melakukan biopsi ketiga seperti yang disarankan dokter sebelumnya.
Dan kami melaksanakannya, dan hasilnya dibacakan dokter spesialis tersebut. Dan hasil biopsi ketiga tersebut mengindikasikan bahwa itu benar kanker nasofaring. Sejak saat itu saya sudah galau, begitu juga dengan dia. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan dia saat itu. Sejak saat itu dia mulai down. Namun dia sangat pintar menyembunyikan keresahannya. Saya akui mental dia cukup kuat saat itu. Dia juga mulai sharing-sharing ke teman-temannya dan mencari informasi di internet tentang penyakit itu. Sebelumnya istri saya bekerja di salah satu farmasi. Nama farmasi atau merek dagangnya tidak perlu saya sebut. Namun cukup terkenal. Itu merek dagang luar negeri lah. Setelah kami menikah, saya menyarankan supaya dia mengundurkan diri, tidak usah bekerja lagi, cukup di rumah saja. Karena saya merasa mampu menafkahinya. Sehingga dia banyak kenal dokter-dokter yang bagus dan sering konsultasi. Sampai suatu ketika dia dapat nomor kontak teman lamanya saat mereka sama-sama bekerja di pabrik baja. Saat itu dia adminnya di sana. Yang membuat menarik, 3 orang mereka perempuan yang pernah bekerja di pabrik baja tersebut, ketiganya mengidap kanker. Istri saya kanker nasofaring, temannya kanker payudara dan yang satunya kanker rahim. Namun dia hanya komunikasi sama temannya yang kanker payudara. Dan temannya itu telah melakukan kemoterapi dan operasi pengangkatan payudara dan sembuh. Namun yang kanker rahim saya tidak tahu seperti apa nasibnya. Mendengar hal itu, istri saya mulai semangat kembali dan optimis penyakit yang diidapnya akan sembuh juga. Lalu pertengahan tahun 2014, saya membawa istri saya ke Rumah Sakit Pusat Kanker Darmais Jakarta. 3 bulan kami di sana, dan biopsi dilakukan kembali dan hasilnya positif kanker. Sejak saat itu baru saya percaya kalau itu adalah kanker. Sebelumnya masih ada keraguan walaupun sudah 3 kali dilakukan biopsi di kota kami. Dan itu merupakan biopsi keempat yang kami lakukan. Setelah 3 bulan di Jakarta dan melakukan banyak hal, akhirnya kami memutuskan kembali ke kota kami. Karena hanya tinggal satu lagi tindakan yang belum kami lakukan, yaitu kemoterapi. Karena berdasarkan referensi yang saya baca dari internet dan dari berbagai sumber, jika sudah dilakukan kemoterapi, jarang ada yang bisa selamat setelah itu. Itu alasannya saya menolak di kemoterapi. Sebelum pulang ke kota kami juga sempat ke rumah sakit di Bandung. Karena menurut yang saya lihat dari internet, rumah sakit tersebut ada teknologi nuklir yang bisa tangani penyakit kanker tersebut. Setelah di sana, ternyata tidak seindah yang saya harapkan. Akhirnya mau tidak mau kami harus kembali ke kota kami. Setelah beberapa bulan, istri saya membujuk saya supaya saya bersedia agar dia menjalani kemoterapi. Dengan berat hati saya menyanggupi permintaannya. Dan kemoterapi pun dilakukan hingga tahap akhir selesai. Seingat saya, tinggal 1 sesion lagi tindakan yang harus dijalani. Akan tetapi yang membuat menderita, setelah dilaksanakan kemoterapi semua area bagian dalam mulut melepuh. Sehingga untuk menelan air pun dia merasa kesakitan. Makan kesulitan, saat perawatan dia rutin konsumsi jus yang dimix 3 jenis buah. Saya lupa nama buahnya. Warna merah seperti ubi rambat. Intinya selalu dimix 3 jenis buah. Karena buah mengandung asam juga, dia akhirnya sering tidak meminum jus tersebut dan mengganti dengan mengkonsumsi teh manis. 1 hari mau sampai 2 gelas besar yang ada tutupnya. Memang, khasiat kemoterapi terhadap inti bengkak di leher kelihatan hasilnya. Bengkak di leher tersebut hilang sudah. Namun konsekuensinya, badan dia kurus kering, seluruh badan menghitam dan tentu saja rambut habis. Siklus kemoterapi saat itu adalah 1 minggu lakukan kemoterapi, 2 minggu kemudian baru dilakukan kembali. Nah di sini inti dari kemoterapi tersebut. Saat diproses inilah pasien-pasien penyakit ini berjatuhan. Karena efek samping kemoterapi tersebut sangat parah. Bukan hanya sel kanker yang dihajar obat tersebut, melainkan sel-sel tubuh yang bagus pun kena imbasnya. Di sesi ini sering pasien tidak sanggup menahan efek sampingnya, yang berujung kepada kematian. Karena seperti yang saya sebut di atas, setiap selesai melakukan kemoterapi, semua area mulut melepuh, sehingga dia kesulitan makan. Sehingga fisik semakin drop. Hampir mulai sembuh mulut yang melepuh, kemoterapi berikutnya sudah harus dilakukan kembali. Seperti itulah yang terjadi saat itu. Sehingga fisiknya semakin drop. Karena asupan energi tidak maksimal.
Itu sebabnya kebanyakan pasien-pasien penyakit ini hanya bertahan di kemoterapi kedua. Namun istri saya saat itu selesai melakukan kemoterapinya. Tinggal pelaksanaan bagian terakhir. Kemoterapi mulai dilakukan awal Desember 2014. 17 Februari 2015 dia pergi untuk selamanya. Nah teman-teman dan saudara-saudara sekalian, yang perlu saya bagi kepada teman-teman adalah bagian terpenting sekarang. Mana tahu ada saudara atau teman yang sekarang telah divonis positif mengidap kanker, hal ini perlu diingat dan dilakukan. Karena saya bisa mengatakan demikian karena saya telah alami terlebih dahulu. Karena sepeninggalan istri saya berjanji akan membagi pengalaman ini kepada semua orang yang alami penyakit seperti almarhum istri saya. Supaya teman-teman tidak sampai alami seperti yang saya rasakan. Setelah saya alami semua itu, dan banyak belajar dari pengalaman dan internet, ada beberapa hal penting yang harus diingat dan dilakukan. Yang pertama adalah poin-poin umum dan inti yang harus dilakukan. 1. Jangan cepat percaya kepada hasil pemeriksaan kesehatan. Sekalipun itu rumah sakit terkenal. Mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh dokter dan rumah sakit. Lakukan beberapa pemeriksaan di rumah sakit berbeda sebagai pembanding. 2. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan untuk melakukan kemoterapi. Karena jika melakukan kemoterapi, fisik pasien harus benar-benar fit. Jika dari awal sudah tidak fit, sebaiknya jangan lakukan sebelum fit. Karena dengan melakukan kemoterapi, itu mempercepat umurnya jika tidak fit. 3. Lakukan pengobatan secara tradisional dan konsumsi obat herbal seperti rebusan air daun sirsak, buah merah, bawang dayak dan sarang semut dari Papua. Sebenarnya yang saya sebut ini bagus. Dulu karena istri saya tidak melakukan secara maksimal dan sabaran sehingga hasilnya tidak langsung kelihatan. Jika konsumsi obat herbal, pengobatannya tidak secepat kemoterapi. Melainkan lambat laun. Itu sebabnya harus butuh kesabaran. 4. Hindari konsumsi yang manis-manis apalagi pemanis buatan dan gula itu sendiri kecuali manis dari buah. Sebisa mungkin jika konsumsi buah, jangan di jus. Melainkan dimakan langsung. Karena jika pasien memakan langsung buah tersebut, di saat itulah ada proses terjadi. Yaitu percampuran buah dengan air liur. Itu sebabnya sangat tidak disarankan sebenarnya di jus. Saat itu saya buat jus karena mulut tidak mampu lagi mengunyah secara langsung. Nah jika tidak kemoterapi, berarti mulut baik-baik saja toh. Nah intinya rajin makan buah. 5. Ternyata semua kita memiliki sel kanker di dalam tubuh kita. Kapan sel kanker ini berkembang? Sel kanker dalam tubuh kita berkembang atau bangun di saat kita punya pola hidup dan pola makan yang tidak bagus dan sehat. Menurut hasil konsultasi saya saat itu, kita memiliki kelenjar getah bening 6 buah sebagai penangkal semua penyakit dalam tubuh kita. 2 di bagian kiri dan kanan bawah telinga, 2 di bagian ketiak kiri dan kanan dan 2 di bagian selangkangan kiri dan kanan. Ketika ke-6 kelenjar ini telah kalah, saat itulah segala jenis penyakit bermunculan, termasuk sel kanker ini. 6. Upayakan penderita kanker tersebut tidak stres. Dia harus bahagia selalu bagaimanapun harus dilakukan. Saya kira saya tidak perlu beritahu bagaimana caranya. Pasti teman-teman sudah tahu. Berikan dia motivasi. Perdengarkan ke dia musik-musik relaksasi. Seperti instrumen-instrumen. Karena kondisi mental dan kejiwaan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan penyakitnya. Penderita biasanya berputus asa, dan macam-macam lah. Tugas kita adalah buat dia tidak cemas, beri motivasi terus. Jangan biarkan dia sedih. Dia harus dalam kondisi bahagia. 7. Beribadahlah. Apapun keyakinanmu, tetaplah berdoa dan percaya penuh pengharapan kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah seperti itulah teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Jika kalian melakukan seperti yang saya sarankan, besar kemungkinan teman atau saudara yang mengidap penyakit mematikan ini akan sembuh. Apalagi melakukan poin yang nomor 3. Daun sirsak adalah kemoterapi secara alami. Itu sangat bagus. Efek samping tidak ada. Saya tidak ingin kalian merasakan seperti yang saya alami. Jangan biarkan orang tercinta kalian pergi untuk selamanya. Terima kasih. Jika menurut kalian testimoni ini bermanfaat, silahkan bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Mungkin banyak teman atau saudaranya lagi mengidap penyakit kanker ini. Tips di atas berlaku untuk semua jenis kanker.
cintamu, terangi jalan hidupku meski kau telah pergi. Kau tetap di sini dalam setiap nafas aku mengenangmu. Ku sebut dalam doa, kepergianmu tak mudah, tapi cintaku tak pernah pudar. Andriani, kau bintang di langit malam, cahaya cintamu terangi jalan hidupku meski kau telah pergi. Kadang aku merindu saat hujan turun pelan, bisikan angin seolah membawa salam darimu. Andriani, kau kan selalu di hatiku. Kaulah surya terangi langkahku selamanya kan. Tapi cintaku tak pernah pudar. Andriani, kau bintang di langit malam, cahaya cintamu terangi jalan hidupku meski kau